Saya berdoa dan percaya kalau Allah telah mempersiapkan kasih karunia yang khusus untuk kita melalui firman, dan saya berdoa kita bisa menerima firman ini. Kita akan melihat tulah kegelapan dan tulah anak sulung dan Paskah. Bacaan dari Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai Keluaran pasal 12 ayat 32. Mari kita lihat tulah ke-9 yaitu kegelapan, Keluaran pasal 10 ayat 21 sampai 23. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah ke gelap gulita ke seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kita bisa lihat di sini, firman kata kegelapan dalam Ibrani itulah hoshek, yang berbicara tentang kegelapan malam atau hanya sangat-sangat gelap. Satu hal tentang kegelapan adalah tidak mengubah apapun, ya kan? Kalau kamu nyalakan lampu di tempat kudus, tidak ada yang berubah kecuali mata kita. Mata kita yang gagal melihat sesuatu, kita menjadi takut dan tidak ada yang berani berdiri atau bergerak. Hal pertama yang kita coba cari adalah terang. Jadi kita lihat tulah kegelapan. Kalau kita lihat tulah ke-9 mulai hari Senin, hari ke-12 bulan pertama. Dan berlangsung selama 3 hari sampai hari ke-14 bulan pertama. Itu adalah jangka waktu dari tulah kegelapan. Kalau kita lihat karakteristik atau ciri-ciri dari tulah ke-9. Tulah kegelapan adalah penghakiman Allah terhadap Ra. Ra adalah dewa matahari di Mesir dan dia ada yang paling berkuasa di antara semua dewa di Mesir. Jadi kalau kamu nonton film, Ra itu yang paling kuat kan di antara semua dewa-dewa Mesir. Dan dia digambarkan memiliki kepala seperti elang dan badan seperti manusia. Dan Allah melalui tulah kegelapan ini mengungkapkan dewa mereka yang paling kuat sebagai berhala yang palsu. Semua pengorbanan atau persembahan yang diberikan kepada Ra itu adalah bukan untuk apa-apa. Bagaimana dengan hidup kita? Dalam hidup kita, kita memberikan segala sesuatu yang kita punya kepada hal tertentu dan kita bilang, oh saya akan menyerahkan semua pengorbanan saya, ke tenaga saya, waktu saya, tapi sebagai gantinya kamu beri saya identitas, keamanan, kekuatan untuk untuk masa depan saya. Banyak orang melakukan itu kan, pacar, pekerjaan, ya kan? Tapi Allah menunjukkan semua ini sebagai hal-hal yang palsu. Segala persembahan itu untuk hal-hal yang sia-sia. Dan Allah menunjukkan dirinya sebagai pencipta maha kuasa yang memiliki kuasa atas terang dan gelap. Nah, sekarang karakteristik berikutnya adalah tulah ke-9 datang tanpa peringatan dan kegelapan yang dapat dirasakan. Dapat kita rasakan dan menyelimuti seluruh tanah Mesir kecuali Goshen, tempat bangsa Israel tinggal, dan bangsa itu tidak dapat melihat satu sama lain dan tidak seorang pun bangkit dari tempatnya. Kamu tahu kan perasaannya, kalau itu gelap sekali kamu nggak bisa melihat tangan depan mata kamu, itu adalah kegelapan total yang diberikan oleh tulah kegelapan kepada bangsa Mesir. Berikutnya, ini adalah Musa tidak menjadi perantara bagi Firaun. Ini artinya masa kasih karunia dan pertobatan Firaun telah berakhir dan penghakiman terakhir Allah atas Firaun terungkap. Keluaran pasal 10 ayat 27 berkata, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi.
Terakhir, mari kita lihat perspektif eskatologikal atau perspektif akhir zaman. Jadi Allah akan menghakimi dunia dengan kegelapan seperti hari akhir. Kalau kita lihat di Matiara ke-6, di Wahyu pasal 6 ayat 12, dikatakan matahari menjadi gelap. Matahari menjadi gelap, menjadi hitam, bagaikan karung rambut. Wahyu pasal 8 ayat 12 berbicara tentang sangkakala ke-6. Sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga bintang-bintang itu menjadi gelap. Dan cawan yang kelima menjerumuskan kerajaan binatang ke dalam kegelapan. Wahyu pasal 16 ayat 10. Malaikat kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan kita lihat ke tulah ke-10 yaitu anak sulung. Kita lihat lagi timelinenya di sini. Itu adalah tulah ke-10 yang terjadi pada tengah malam tanggal 15 bulan pertama. Dan siapa yang terkena dampaknya dari tulah ini? Alkitab mengatakan dengan sangat jelas di Keluaran pasal 12 ayat 29, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Firaun dan duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam tutupan beserta anak sulung hewan. Semua anak sulung. Ini menunjukkan pada kita setiap anak sulung di Mesir dibunuh. Jadi Allah tidak mendiskriminasi, Ia menghakimi seluruh tanah Mesir, tidak peduli dengan status sosial kamu. Pada akhirnya ketika Allah menghakimi seluruh dunia, Dia nggak akan peduli apakah kamu CEO atau kamu adalah pengemis. Ia akan menghakimi kamu, karena setiap orang tidak memiliki kemuliaan Allah. Ciri-ciri dari tulah ke-10, orang-orang Israel pulang dengan membawa banyak harta benda. Keluaran pasal 12 ayat 35 sampai 36. Kita udah tahu tentang ini kan? Saya bacakan, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikian mereka merampasi orang Mesir itu. Kenapa ini terjadi? Kenapa Allah mengizinkan ini untuk terjadi? Supaya bangsa Israel bisa memiliki kekayaan ini, Allah memenuhi janjinya, perjanjian suluh yang diratifikasi dengan Abraham. Kejadian pasal 15-14. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kenapa Allah memberikan mereka harta yang begitu banyak saat mereka keluar dari Mesir? Karena Ia ingin mengkompensasi mereka. Mereka adalah budak selama 400 tahun dan mereka tidak dibayar atas pekerjaan mereka. Tapi Allah melihat segala sesuatu yang terjadi, ya kan? Dan Ia memberikan kompensasi kepada mereka. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya. Kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalas itu adalah akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Kita selalu mencari membalas dendam kan, atau mencari keadilan kan, ketika orang tidak menghargai kerja keras kamu, atau ketika orang berbuat tidak adil pada kamu di tempat kerja atau di rumah, atau lebih buruk lagi, seseorang tidak membayar kamu, atau mengambil keuntungan dari pekerjaan kamu dan tidak membayar kamu. Allah melihat ini semua. Ia bilang, ia memperhatikan dengan sangat hati-hati keadaan kita, dan Ia mengerti apa yang kita lalui, dan Dia berkata kalau Ia akan membalas dendam untuk kita, Ia akan membayarnya. Jadi kita tidak perlu
mengangkat jari kita. Apa yang kita perlukan adalah kita pergi kepada Allah dalam doa dan kita bisa membawa kedamaian. Berikutnya adalah jarahan dari Mesir digunakan untuk membangun kemah suci. Jadi kemudian di kaki Gunung Sinai Musa meminta sumbangan untuk membangun kemah suci. Ya kan? Dan orang-orang Israel mempunyai banyak sekali perhiasan, emas, dan logam mulia. Yang mana mereka dapat itu? Mereka dapat dari Mesir. Jadi mereka merampas Mesir dan jarahan itu digunakan untuk membangun kemah suci. Keluaran pasal 35 ayat 22. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin materai, dan kerongsang segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Itu adalah tulah yang ke-10. Oke? Bagaimana dengan Paskah? Kapan Paskah itu terjadi? Paskah terjadi pada tanggal 14 bulan pertama. Itu terjadi pada hari ketiga, pada tulah ke-8, hari ke-14. Jadi apa arti dari Paskah? Keluaran pasal 12 ayat 11 berkata, "Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Berburu-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan." Jadi bahasa Ibrani untuk Paskah adalah Pesach. 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 Yang berarti melewati atau melompati. Itu secara harafiah berarti sesuatu melewati kamu. Melompati kamu. Jadi artinya kamu telah dibebaskan dari sesuatu yang harusnya menjadi milik kamu. Itu adalah arti dari Pesach. Dan dalam arti ini artinya kematian. Malaikat kematian datang ke rumah mereka dan mereka melewatinya. Artinya ini melewati kamu. Ya. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, pertama-tama ia bicara tentang orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Dia berbicara seolah-olah sebenarnya orang-orang kafir itu rugi karena mereka tidak menerima firman Allah dan orang-orang Yahudi menerima firman lebih dulu. Tapi di Roma pasal 3 apa dikatakan? Dia berkata kalau semua orang berdosa. Setiap orang-orang Israel dan orang-orang Mesir mereka pantas mendapatkan malaikat kematian. Itu adalah twist yang ada di kitab Roma. Semua orang pantas atas kematian, tapi melalui kasih karunia Allah ia memberikan Paskah sehingga kematian melewati rumah kita. Amin. Jadi instruksi untuk Paskah. Keluaran pasal 12 ayat 3 dan 5. Katakanlah pada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seorang anak domba menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Dan dikatakan di sini kalau anak domba itu harusnya tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi domba Paskah diambil pada tanggal berapa? Tanggal 10 dan itu harus tidak bercela. Apalagi? Ayat 6-7, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi pada tanggal 14 bulan itu, mereka menyembelih domba Paskah dan membubuhkan darahnya pada tiang pintu dan ambang pintu rumah mereka. Jadi kalau kamu seperti saya, kamu nggak tahu itu ambang pintu apa kan? Itu adalah ambang pintu yang di atas, di bagian atas ambang pintu. Dan ini adalah apa yang ini orang-orang Israel menaruh darah domba ke ambang pintunya. Ya.
Domba Paskah melambangkan Yesus Kristus. Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia." 1 Korintus pasal 5 ayat 7, Rasul Paulus berkata, "Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus." Jadi, bagaimana Kristus memenuhi nubuat ini? Tulang anak domba itu tidak patah. Keluaran pasal 12 ayat 46. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Kenapa Allah memberikan perintah seperti itu? Karena ia tahu di masa depan Kristus akan memenuhi nubuat ini. Yohanes pasal 19 ayat 31 sampai 33. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepada supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Saya ingat pertama kali saya belajar ini di Gereja Sion. Wow, ini wahyu yang sangat menakjubkan. Saya bisa merasakan cahaya Allah bersinar dan membuka mata saya. Bukankah ini berkat yang kita miliki? Kita di gereja mengajarkan kita ke firman Allah yang sejati. Berikutnya, domba tersebut disembelih pada pukul 5 sampai 6 pada hari ke-14. Keluaran pasal 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kata senja di sini sebenarnya merupakan keseluruhan frasa. Jadi bukan hanya satu kata senja, tapi frasa. Dan frasanya adalah Ben ha-abarim. Ben ha-arbaim. Itu artinya antara petang. Itu adalah itu Ben artinya berarti antara atau di antara, dan abarim adalah bentuk jamak dari ereb yang berarti malam. Jadi secara harfiah berarti antara malam. Sebenarnya hanya ada satu malam kan, tapi pada waktu itu ada 2 malam dalam satu hari. Malam yang pertama itu adalah jam 3 sore ketika matahari mulai tenggelam. Mereka sebut itu sebagai malam yang pertama. Dan yang kedua adalah jam 6 sore saat matahari selesai tenggelam. Jadi antara 3 sampai 6, jam 3 sampai jam 6 sore, mereka akan membunuh domba Paskah itu. Pada hari keberapa? Hari ke-14 kan? Tapi ingat, hari Yahudi itu berbeda dengan sistem kita. Mereka mulai hari mereka jam 6 sore sampai jam 6 sore. Tapi buat kita mulai dari jam 12 malam sampai 12 malam kan? Nah, mari kita lihat waktu ketika domba Paskah dibunuh. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berselah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi jam 6 itu adalah jam 12 siang. Kenapa? Karena jam orang Yahudi di masa lalu mereka membagi dalam 6 jam. Jadi jam pertama itu adalah ketika matahari terbit jam 6 pagi. Jadi jam 1 itu adalah jam 6 pagi. Dan kalau jam 6 di orang Yahudi berarti jam 12 siangnya kita. Jadi jam 12 siang sampai jam 3 siang itu adalah kegelapan sepanjang menyelimuti seluruh bumi. Kenapa? Karena pada saat itu Yesus mati kan, dan setelah Yesus mati maka cahaya itu mulai keluar lagi. Dan Yesus mati pada hari ke-14. Dan ini menunjukkan kepada kita sangat tepat Yesus menggenapi
nubuat domba Paskah, nubuat tentang domba Paskah. Yesus mati dalam kegelapan supaya kita bisa hidup dalam terang. Dan yang terakhir adalah domba Paskah dan Minggu Sengsara. Domba Paskah harus diperhatikan dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Jadi kalau hari ke-10 itu apa? Jadi kalau tanggal 14 itulah hari malam Paskah, dan Yesus mati jam 3 sore pada tanggal 14. Hari pertama itu apa? Tanggal 10 itu adalah hari Minggu Paskah kan? Kalau bisa lihat kan di layar, Minggu Paskah, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 14. Dan Yesus datang ke Yerusalem sebagai domba Paskah pada tanggal 10, dan ia membuktikan dirinya kalau ia tidak bercela. Ia diperhatikan dari setiap sudut, dan ia menunjukkan dirinya kalau ia tidak bercela dan ia tidak berdosa. Jadi betapa baiknya Tuhan kita kan? Kesimpulan, kita harus mengusir kegelapan dengan firman Allah. Ketika Rasul Paulus menulis 2 Korintus, ia menulis tentang orang-orang yang menolak untuk percaya Injil. Tidak peduli berapa banyak ia berkhotbah, ada saja yang tidak percaya, dan ini ia katakan tentang mereka. 2 Korintus pasal 3 ayat 14. Tapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama, itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja dapat menyingkapkannya. Dikatakan mereka yang mengeraskan hati mereka terhadap firman Allah itu ada selubung di mata mereka yang belum diangkat. Dan apa yang menyingkap tabir itu adalah Yesus Kristus. Hanya melalui Kristus hal itu bisa disingkapkan. Jadi siapa yang menyingkapkan tabir dari mata kita, saya percaya kalau Yesus Kristus telah mengangkat tabir itu. Dan kita sangat bersyukur kita bisa percaya hanya karena kasih karunia Allah, tidak ada cara lain. Hanya dengan pilihan Allah yang ilahi, kita bisa berada di sini untuk memuliakan Dia. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan perintah ini dalam Roma pasal 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi, kita berbicara kalau kegelapan dan terang itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana kita memproses informasi. Dalam kegelapan kita tidak bisa melihat segala sesuatu. Bukan berarti kalau barang ini tidak di depan saya, tapi dengan kasih karunia Allah, mata rohani kita bisa terbuka dan kita bisa melihat kebenaran dari Injil ini. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau kegelapan telah masuk dalam hati kita? Kita bisa tahu dengan cara kita hidup, cara kita mengasihi. Apakah kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita? Apakah kita berbicara dengan satu dengan lainnya seperti cara kita ingin orang berbicara kepada kita, atau kita hidup dengan sarkasme, agresif atau pasif agresif? 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 10. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudara, ia tetap berada dalam terang dan di dalamnya tidak ada penyesatan. Saya harap kita semua dalam terang dan saling mengasihi sama kita. Dan tidak ada dari kita yang saling membenci sesama kita. Jadi semoga kita bisa bertumbuh dalam kebenaran ini dan berjalan dalam terang. Kamu tahu Charles Spurgeon pernah berkata kalau ketidakpercayaan adalah akar segala dosa. Apakah kita menerima hal-hal dosa jika kita benar-benar percaya kepada api neraka? Apakah kita gagal memandang ke hal-hal rohania jika kita
benar-benar melihat kemuliaan surga. Karena ketidakpercayaan adalah akar segala dosa, jadi kita harus membuang ketidakpercayaan kita. Itu C.S. Lewis yang berkata, kalau kamu melihat satu dengan yang lainnya di dalam sudut pandang surgawi, dan ketika Allah datang dan kita tertransfigurasi, jika kita melihat satu dengan yang lain, kita pasti akan berlutut dan menyembah. Itu adalah kemuliaan kita berada dalam tubuh rohani kita. Apakah kita bisa percaya akan hal ini dan kita bisa menganggap satu dengan yang lain sangat berharga yang dipersiapkan untuk surga? Amin. Mari kita saling mengasihi diri kita seperti ini. Yang terakhir, kita juga harus bertanya kepada Allah untuk terang yang lebih banyak lagi. Kita harus berlari kepada firman, membaca firman Allah dengan hati yang penuh doa, memohon, Allah tolong singkapkan dari saya lebih lagi, angkat lebih lagi, sehingga saya bisa melihat kemuliaan-Mu. Itu adalah kegelapan dari orang tidak percaya bisa disingkapkan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambaran dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi apa yang dikatakan di sini? Setiap hari ada kemuliaan baru. Untuk kita berpegang setiap hari, kita harus datang pada Allah dan memegang kemuliaan Allah. Ada kemuliaan baru untuk kita setiap harinya, hanya dengan kasih karunia-Nya. Saya ingin menutup dengan cerita. Jadi ada seorang pendeta Puritan dari Inggris bernama Richard Allain. Dan pendeta ini, ia suka ikut dalam debat religi, saling bersaing dalam iman kekristenan. Dan ia menulis beberapa catatan di buku catatannya. Dan suatu hari ada orang yang penasaran dan coba melihat apa yang dia tulis, karena ya sepertinya kayak jenius dalam iman. Jadi ia ingin tahu apa yang ditulis. Jadi ia melihat dari bahunya dan lihat apa yang dia tulis. Tapi mereka kecewa karena ia melihat satu kata yang dia tulis berulang-ulang. Dia tulis lebih terang Allah, lebih terang Allah, lebih banyak cahaya Allah, lebih banyak terang Allah. Dan ia tulis itu berulang-ulang. Dia berkata cahaya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi cahaya. Dan saya berdoa ini menjadi doa kita hari ini dan setiap hari. Amin. Kegelapan akan disingkirkan dari kita dan gereja Sion akan menjadi gereja yang penuh dengan terang Allah, terang dari Injil. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, tidak mungkin kita bisa berada di sini. Terima kasih Bapa karena menyingkap ketidakpercayaan kita dari mata kita dan mengizinkan kita kasih karunia ini untuk berpegang pada kemuliaan Allah. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus datang untuk mati untuk kita sebagai domba Paskah. Tuhan, terima kasih karunia yang bisa kita bisa melihat kebenaran siapa Yesus, dan kita bisa menerima dengan iman pengorbanan yang Ia telah lakukan untuk kita. Dan kita bisa menerima dengan iman darah yang berharga dari domba yang melindungi kita dan menjaga kita dan menyelamatkan kita sehingga malaikat kematian bisa melewati kita. Bapa, kita memohon agar mendapatkan terang lebih lagi setiap hari. Bantu kami supaya kita bisa melihat mata rohani kita terbuka lebih dan lebih lagi ke dalam kemuliaan anak-Mu Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa ini semua dalam nama Yesus yang berharga. Amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Allah.